Kita ke informasi lain, Saudara. Polda Jawa Tengah dan Kejaksaan menggelar rekonstruksi polisi tembak pelajar SMK di sejumlah titik. Rekonstruksi dihadiri oleh keluarga korban, juru bicara keluarga korban, dan pengacara tersangka. Dalam rekonstruksi dilakukan yang berada di 4 lokasi ini, tersangka Robik Zainuddin tidak dihadirkan. Robik kini ditahan sebagai tahanan pidana dan tidak lagi berstatus penempatan khusus dan diproses pidana umum tentang pembunuhan dan pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian. Rekonstruksi disaksikan oleh ayah korban, perwakilan lembaga bantuan hukum, dan pengacara tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutasi Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar. Irwan dimutasi dari jabatannya di saat Polda Jawa Tengah sedang mengusut kasus penembakan oleh anggota Polrestabes Semarang yang menewaskan seorang pelajar. Kombes Irwan Anwar dimutasi sebagai Kepala Lembaga Profesi Konsultasi Polri. Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat STIK Lemdikat Polri. Posisi Kapolrestabes Semarang kemudian digantikan Kombes M. Syadudi yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat. Dokumen ini kami dapatkan dari kasus tewasnya seorang pelajar SMK di Semarang di tangan anggota Polrestabes Semarang, Aibda Robik, sempat simpang siur. Selain korban tewas, terdapat 2 rekan korban yang terluka akibat tembakan. Dalam rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR 3 Desember lalu, Kapolrestabes Kombes Irwan Anwar awalnya menyebut bahwa Aibda Robik berupaya membubarkan tawuran dan melepas tembakan karena terancam serangan balik senjata tajam. Irwan juga meminta maaf atas tindakan anggotanya dan siap bertanggung jawab. di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Inilah kemudian yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar. Namun kemudian yang dikejar itu masuk gang. Pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi. Keterangan berbeda justru disampaikan Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Aris Supriyono. Aris bilang penembakan yang dilakukan Aibda Robik tidak terkait dengan peristiwa pembubaran tawuran. Penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor, kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolrestabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar, kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolrestabes, menunggu 3 orang ini putar balik, kurang lebih seperti itu, sehingga terjadilah penembakan. Berdasarkan fakta yang didalami Propam Polri, Aibda Robik Zainuddin ditetapkan sebagai tersangka dan dipecat tidak dengan hormat oleh Majelis Hakim Komisi Kode Etik Profesi Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas bersama pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Pak Bambang Rukminto. Pak Bambang, kalau kita melihat kasus ini, selamat sore Pak Bambang. Selamat sore. Ya, kalau kita melihat kasus ini, apakah sudah cukup jika memang betul Kapolrestabes dimutasi karena penyelesaian kasus ini yang diawali sebelumnya itu bisa menyelesaikan tanggung jawab yang menjadi tanggung jawabnya? Ya, mutasi, promosi, area tour of duty itu adalah hal yang lumrah di tubuh organisasi sebesar Polri ya. Makanya terkait mutasi yang dilakukan pada Kapolrestabes Semarang yang beberapa waktu ini mendapatkan sorotan masyarakat karena
pernyataannya yang dianggap keliru terkait penembakan adik Gama ini tentu saja tidak cukup dan ini tidak bisa menjadi bahan evaluasi atau memberikan dampak positif bagi organisasi Polri. Mutasi terkait personil yang melakukan pelanggaran itu harus disertai upaya memintai pertanggungjawaban. Seharusnya ada semacam sidang kode etik terkait pernyataan-pernyataan yang dilontarkan. Mutasi ini karena Kapolrestabes bermasalah atau hanya sekedar mutasi biasa, tour area, tour of duty seperti biasanya. Itu yang juga harus dijelaskan oleh Mabes Polri agar ke depan ini tidak terulang-terulang lagi dan bisa menjadi pelajaran bagi para pejabat Kasatwil maupun Kasatop di organisasi kepolisian ke depan seperti itu. Untuk kasus penembakan pelajar di Semarang ini yang dibutuhkan masyarakat tidak hanya untuk mengevaluasi Polri yang menangani, tapi bagaimana pengusutannya? Apakah dengan dimutasikannya Kapolrestabes Semarang ini cukup membantu ataupun mengungkap ataupun mengganti pertanggungjawaban yang seharusnya diemban oleh Kapolrestabes Semarang? Iya, seringkali saya melihat ini malah menjauh ya, bahkan dalam tanda kutip mengamankan personil yang diduga melakukan pelanggaran. Kalau kita melihat sebelumnya kasus tragedi Kanjuruhan misalnya, Kapolres Malang tiba-tiba dimutasi atau Kapolda Jawa Timur yang kemudian dicopot dan dimutasi tanpa ada upaya pertanggungjawaban dari masing-masing personil, masing-masing Kapolres atau Kapolda ini tidak memberikan efek jera dan tidak memberikan nilai tambah bagi organisasi kepolisian sendiri gitu. Karena bagaimanapun juga kebijakan yang diambil, pernyataan atau press release yang disampaikan ke masyarakat itu harus dipertanggungjawabkan sebagai personal sebuah institusi sebesar Polri. Tanpa ada pertanggungjawaban ini hanya mengambang saja dan kemudian ke depan ini tidak menjadi catatan dalam rapot kinerja mereka. Karena bisa saja mutasi ini dilakukan hanya sekedar mutasi biasa dan kemudian karena bukan bukan karena pelanggaran, dianggap bukan pelanggaran, dalam beberapa waktu kemudian dia dipromosikan seperti itu. Jadi tidak akan memberikan dampak apa-apa. Kalau Anda sebagai pengamat kepolisian melihatnya mutasi Kapolrestabes Semarang ke lokasi yang baru ini merupakan promosi atau dampak dari imbas penanganan kasus di Semarang? Ya, orang bisa melihat bahwa mutasi ini karena imbas kasus di Semarang. Tapi saya melihat bahwa ini tanpa ada pernyataan resmi bahwa ini terkait pelanggaran, ini adalah mutasi-mutasi biasa. Tour of area, tour of duty biasa yang dilakukan kepolisian untuk menyegarkan organisasinya. Ke depan dalam waktu dekat, karena ini bukan dianggap pelanggaran, personil ini Kapolrestabes bisa saja dipromosikan sama seperti personil-personil yang lainnya yang mendapatkan sorotan masyarakat terkait dengan pelanggaran seperti itu. Dan ini tentu akan mengecewakan personil lainnya, personil kepolisian yang lainnya yang masih memiliki integritas, masih menjaga marwahnya sebagai aparat penegak hukum seperti itu. Makanya memang harus ada penjelasan yang lebih konkret dari Mabes Polri terkait mutasi ini karena apa? Apakah hanya karena tour of area biasa, mutasi penyegaran di tubuh Polri, atau karena pelanggaran atau sanksi yang diberikan pada Kapolres? Bagi kita masyarakat memang ini seolah-olah dicopot dari tugas dari Kapolres ini adalah demosi, tetapi bisa saja ini hanya sekedar mutasi biasa. Makanya Mabes Polri harus menjelaskan terkait dengan mutasi dari perwira tersebut. Nah, Pak Bambang, kalau tadi Anda sempat menyebut bahwa bisa saja ini untuk mengamankan Kapolrestabes Semarang sebelumnya. Apakah ini bisa terjadi di wilayah-wilayah lain? Karena kalau kita tahu Semarang termasuk bagian dari kota besar, dan bagaimana dengan wilayah-wilayah lainnya? Sangat mungkin terjadi. Hal seperti itu sudah seringkali dilakukan oleh Mabes Polri untuk mengamankan personilnya yang tanda kutip menjadi kelompok anak emas di tubuh Polri seperti itu. Makanya penjelasan itu penting.
Itu sudah biasa dalam tanda tadi saya sampaikan, mengamankan ini tidak dengan memintai pertanggungjawaban yang clear, karena proses penyelidikan terkait kasus Adik Gama ini kan belum tuntas. Siapa yang harus bertanggung jawab? Pelaku memang mungkin sudah ditemukan, dan kemudian pelaku juga sudah diberikan sanksi berat PTDH. Tetapi kalau terkait dengan peraturan Kapolri tentang pengawasan melekat, dua atasan pimpinan dua tingkat ke atas ini juga harus dimintai pertanggungjawaban. Apalagi Kapolrestabes Semarang ini juga pernah menyatakan siap bertanggung jawab. Pernyataan yang ternyata keliru seperti itu. Ya. Makanya hal seperti inilah yang harus diungkapkan oleh Mabes Polri. Jangan sampai kekeliruan ini akan terulang lagi di ke depan. Bila Tapi gini, Pak Bambang, nilai tambah pada Polri. Pernyataan keliru yang sempat disampaikan oleh Kapolrestabes Semarang di forum yang bisa dikatakan formil, apakah ini bisa mengindikasikan bahwa penanganan untuk kasus-kasus tertentu tidak ditangani dengan baik, sehingga laporan kepada DPR saja masih bisa salah? Bisa saja terjadi, sama seperti juga di kasus di Polres Jakarta Timur terkait kekerasan di tempat kerja di sebuah toko roti misalnya, yang Kapolres Jakarta Timur juga menyatakan hal-hal yang tidak logis di mata publik seperti itu. Dan ini seringkali terjadi, personil tersebut tiba-tiba dicopot tanpa ada upaya pertanggungjawaban, dan kemudian ke depan dalam waktu dekat tidak sampai setahun diberikan promosi lagi di jabatan yang lebih bagus seperti itu. Makanya kalau ini menjadi momentum melakukan evaluasi di tubuh Polri, semuanya harus transparan, pertanggungjawabannya pun juga harus jelas seperti itu. Tanpa ada upaya memintai pertanggungjawaban masing-masing personil, ini akan mengulang lagi dan hanya menyimpan borok-borok di organisasi, di tubuh organisasi kepolisian. Tentu masyarakat tidak mengharapkan seperti itu. Makanya kalau ini benar-benar Kapolri komitmen, Mabes Polri konsisten dengan peraturannya, bukan hanya sekedar memutasi, tapi juga memintai pertanggungjawaban mereka. Baik, terima kasih Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES, sudah memberikan perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Pak Bambang.